Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ahmadi Trio bersama saya Ayah Dino. Halo, apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan bahagia, dilindungi oleh Allah, dan dilimpahi kasih sayangnya. Hari ini kita akan belajar tentang konsep bahagia dari perspektif red race, kimia, filsafat, psikologi, dan Islam. Kita mulai dari yang pertama. Kalau kita ditanya, bahagia itu apa sih? Mungkin sebagian kita akan menjawab, ya bahagia itu kalau gajinya sekian juta. Kalau jabatannya sudah di level apa. Kalau sudah punya pasangan, sudah punya anak, anak sudah besar, anak sudah mandiri, sudah punya cucu, dan seterusnya. Dengan kata lain, kebahagiaan itu sifatnya kondisional atau bersyarat. Jika realitas lebih besar daripada harapan, maka itulah kebahagiaan. Sebaliknya, jika realitas lebih rendah daripada harapan, maka kita tidak bahagia. Nah, hal ini seperti rat race, ya, balapan tikus di dalam kandang. Seperti dalam dongeng Warte nur Balde, bahasa Jerman, atau penarik benang dalam bahasa Inggris, ya. Tanpa kita sadari, kita menua tanpa benar-benar merasa bahagia. Kita lanjut ke aspek kimia, sudut pandang kimia. Ini sudah banyak dibahas bahwa kebahagiaan itu dihasilkan dari hormon-hormon bahagia, semacam dopamin, serotonin, oksitosin, endorfin, dan lainnya. Masing-masing ada cara kerjanya berbeda-beda. Intinya, kebahagiaan itu dihasilkan dari produksi hormon kebahagiaan tadi, berbanding dengan hormon-hormon yang menghasilkan stres, semacam kortisol dan sebagainya. Kita lanjut ke sudut pandang filsafat. Teman-teman mungkin sudah kenal Zeno, bapak dari filsafat Stoicism. Zeno dari Citium lahir di Siprus kurang lebih 334 sebelum Masehi dan wafat di Athena kurang lebih di 262 sebelum Masehi atau pada usia 71 atau 72 tahun. Secara singkatnya, beliau ini adalah pedagang. Satu waktu kapalnya karam karena badai dan beliau terdampar di Athena pada sekitar 312 atau 311 sebelum Masehi saat berusia 22 tahun. Kemudian dari orang kaya menjadi gelandangan, Zeno belajar filsafat selama 10 tahun. Kemudian beliau membuka sekolahnya sendiri selama 39 tahun. Nama Stoik atau Stoa sendiri adalah diambil dari tiang atau pilar yang ada di tempat semacam alun-alun kota di mana banyak orang berkumpul dan para filosof mengajarkan ilmunya. Nah, ada 3 ajaran utama dari Zeno. Yang pertama logik, yang kedua fisik, dan yang ketiga yang paling dikenal adalah etik. Kita masuk yang pertama tentang logik. Menurut Zeno, seseorang itu haruslah juga punya knowledge, punya pengetahuan yang baik agar tidak mudah ditipu.
Zeno menggambarkan knowledge itu yang pertama adalah perception. Nah, diibaratkan seperti tangan ini ya. Kemudian agak membengkok, ini assent atau persetujuan terkait konsep-konsep pengetahuan. Lalu comprehension, pemahaman yang utuh tentang pengetahuan tadi. Dan terakhir, Zeno menganalogikan knowledge seperti tangan yang menggenggam kuat pengetahuan. Nah, mungkin kalau dalam bahasa sekarang ya, kita sering mengenal istilah ini ya. Dari data jadi informasi, diolah menjadi knowledge, diolah menjadi insight, dan akhirnya menjadi wisdom. Saya tambah sedikit, menjadi konspirasi teori. Ini bercandaan aja. Oke, kita lanjut ke yang poin kedua tentang fisik. Nah, Zeno ini penganut panteistik ya. Jadi panteistik. Jadi ada dalam materi itu ada unsur-unsur Tuhan. Nah, Zeno menganggap bahwa asal-usul segala sesuatu itu adalah api. Melewati tahapan menjadi udara, lalu menjadi air, bagian yang tebal menjadi tanah, bagian yang tipis menjadi udara, lalu menipis kembali menjadi api. Ya, ini teori yang lucu ya, sudah tidak relevan lagi dengan ilmu saat ini ya. Nah, mungkin yang paling menonjol dari konsepnya Zeno adalah tentang filsafat etisnya ini. Titik berangkatnya adalah dari eudaimonia, bahwa tujuan dari hidup itu adalah kebahagiaan. Nah, Zeno menambahkan bahwa kebahagiaan itu adalah virtue of life, kebajikan dalam hidup. Karena itu, supaya kita bisa mencapai kebahagiaan, kita harus punya self-focus, self-reflection, dan self-anticipation. Dengan kata lain, Zeno cenderung melihat kebahagiaan itu dari dalam. Apapun yang terjadi di luar, kebahagiaan itu adalah hak prerogatif kita. Walaupun tentu saja ini banyak yang tidak sependapat ya. Misalnya Cicero, salah satu orator filosof zaman itu, tidak sepakat dengan konsep-konsep Zeno. Karena konsep kebahagiaan yang diusung cenderung pasif. Oke, kita akan bahas di waktu yang lain secara lebih rinci, karena tema kita adalah tentang konsep kebahagiaan. Kita lanjut ke yang berikutnya dari sudut pandang psikologi. Nah, tokoh kita ini adalah Martin Elias Peter Seligman. Beliau lahir 12 Agustus 42 di Albany, New York, dari keluarga Yahudi. Beliau ini adalah Bapak Positive Psychology. Profesor psikologi didapat dari University of Pennsylvania. Beliau menulis buku yang pertama, Authentic Happiness, pada tahun 2002. Konsep atau teorinya ada yang di sebelah sini ya. Menurut Seligman, happiness sama dengan set point ditambah life circumstances ditambah voluntary actions, di mana komposisinya adalah set point itu berkontribusi 50%, circumstances 10%, dan voluntary action 40%. Mungkin perlu di-stressing ya, set point di sini adalah mood basic dari seseorang.
dan bisa jadi berbeda-beda untuk setiap orang. Karena itu, Seligman memberikan bobot yang besar, 50%. Ambil contoh, ada orang yang punya kecenderungan cepat sekali happy dengan keadaan. Dapat bunga aja bahagia gitu. Apalagi bunga bank. Oh, salah. Itu haram. Oke. Ada juga orang yang cenderung kritis. Jadi, even sudah diberikan begitu banyak uang, nikmat Tuhan begitu ya, tapi kecenderungannya dia kurang bersyukur. Nah, itu akan mempengaruhi set point tadi. Nah, berikutnya circumstances, jelas ya ini keadaan maksudnya. Nah, tapi menurut Seligman, keadaan ini kontribusinya atau bobotnya hanya 10% saja. Nah, yang cukup dominan adalah voluntary action. Maksudnya adalah penyikapan kita terhadap situasi dan kondisi. Ya, orang yang punya kemampuan baik atau well-being akan cenderung lebih berbahagia. Nah, di bukunya yang berikutnya, Flourish, di tahun 2011, beliau menyampaikan konsep tentang 5 elemen dari well-being. Yang pertama adalah positive emotion, yang kedua engagement, maksudnya adalah self-esteem, keberadaan kita di-recognize oleh komunitas, kemudian kita di-treat, ya, diperlakukan secara baik di dalam sebuah komunitas. Berikutnya relationship, hubungan ya, baik pertemanan, keluarga, ataupun koneksi sosial yang lain. Kemudian meaning, makna hidup. Dan terakhir adalah achievement, pencapaian dalam hidup. Nah, ini disingkat PERMA ya. Oke. Dalam hal ini, positive psychology banyak juga diadopsi dalam psikologi Islam. Oke, kita langsung persingkat saja. Tentu saja kita mengenal toxic positivity ya, sebagai counter dari positive psychology ini. Nah, terakhir kita akan belajar tentang apa atau bagaimana Islam memandang kebahagiaan. Kita ambil contoh Quran surat Al-Jathiyah ayat 30. Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka Tuhan memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya, yaitu surga. Demikian itulah kemenangan yang nyata. So, dalam perspektif Islam, kita bedah dulu dari sisi kata-kata yang ada dalam Quran maupun hadis ya. Kata bahagia bisa diambil dari kata aflah dan yang serumpun ya. Misalnya falah, muflihun, dan seterusnya, yang artinya keberuntungan. Di dalam Quran tertulis sebanyak 44 kali. Lalu fauz, maksudnya adalah kemenangan. Tertulis 29 kali di Al-Quran. Yang ketiga sa'adah atau kebaikan. Tertulis 2 kali di Al-Quran. Dan kata yang lain semacam sakinah, thayyibah, hasanah, rahmah, farahah, dan lain-lain. Jadi, menurut perspektif Islam, definisi kebahagiaan adalah perasaan yang bersemayam di dalam hati, ditandai dengan ketenangan pikiran, kejernihan, rasa sejahtera, dan kondisi damai. Sebagai hasil dari perilaku yang benar, baik ke dalam maupun keluar, dan diilhami oleh iman yang kuat. Dalam Islam, kebahagiaan itu dibagi 2, yaitu kebahagiaan di dunia
dan kebahagiaan di akhirat. Dan jalan untuk menuju kebahagiaan sudah dijelaskan dalam Quran dan hadis. Sebagai contoh, yang pertama, jalan menuju kebahagiaan adalah iman kepada Allah. Berikutnya iman pada hari akhir, berbuat baik kepada alam dan sesama, tidak menyesali kemalangan di masa lalu, tidak takut dengan risiko di masa depan, mengoptimalkan hari ini, tidak merasa inferior, membangun karakter, harmoni ke dalam dan keluar, tidak berorientasi pada dunia semata, membangun pemahaman yang baik, bertaubat atas kesalahan, menuntut ilmu, membangun masyarakat yang baik, memiliki keinginan yang kuat, dan merasa cukup dengan karunia Allah, dan lain-lain. Nah, jadi apa bedanya konsep kebahagiaan dalam perspektif Islam dibandingkan perspektif yang lainnya? Di sini Islam memandang lebih holistik, lebih menyeluruh, tidak hanya berorientasi ke dalam, seperti halnya yang tadi ya, tentang filsafat stoik, ataupun juga dalam banyak aspek psikologi. Orientasinya itu ke dalam. Bagaimana di dalam diri kita, di dalam otak kita merespon segala sesuatu. Nah, di sini Islam juga mengorientasikan kebahagiaan itu keluar. Misalnya dengan bersedekah. Bahkan dalam Islam bisa juga dimaknai kebahagiaan itu bersifat altruis. Jadi kebahagiaan untuk orang lain padahal diri kita sendiri menderita. Ya, simpulannya adalah dalam perspektif Islam, kebahagiaan itu bukan hanya dipandang dari sudut pandang diri. Justru lebih banyak kebahagiaan itu diorientasikan keluar dengan menolong sesama. Itu akan menimbulkan kebahagiaan. Beramal, berzakat, itulah kebahagiaan. Bahkan kalau kita mendengar azan, di sana ada hayya 'alal falah. Marilah mencari kebahagiaan. Nah, jadi kebahagiaan itu bukan egosentris, bukan berfokus pada diri, tapi kebahagiaan sejati dari seorang muslim adalah beribadah kepada Allah. Jadi, apapun yang dilakukannya adalah dalam konteks beribadah kepada Allah. Bukan hanya yang mahdoh saja, tapi juga yang ghairu mahdoh. Kebaikan atau ibadah yang ritual maupun ibadah yang sifatnya sosial. Ya, mudah-mudahan apa yang tadi kita bahas bisa menambah perspektif bahwa ya jangan hanya bahagia itu seperti red race tadi ya, muter di situ aja, tidak pernah benar-benar merasakan kebahagiaan. Tapi kita sebagai muslim sudah sepatutnya mengadopsi konsepsi Islam tentang kebahagiaan. Bahagia itu bukan hanya dari dalam yang baik, punya pikiran yang positif, tapi juga dipraktekkan atau diimplementasikan, diejawantahkan, dimanifestasikan dalam kerja nyata, membantu sesama, beramal, dan seterusnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau Anda merasa konten video ini bermanfaat, silahkan subscribe dan share, serta komen. Terima kasih. Saya Ayadino. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.